Sebenarnya pembahasan tentang ta'aruf cukup banyak dan cukup pelik dengan berbagai macam cerita, kasus dan sebagainya. Ta'aruf asal katanya adalah ta'arofa ya ta'arafu. Dari Al-Quran Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Kami ciptakan bersuku-suku, berkabilah, ada ras ini, untuk apa? Untuk saling ta'aruf. Jadi maksud dari ta'aruf adalah saling mengenal. Tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Kemudian judul kita ta'aruf zaman now gitu ya. Karena kita perlu ilmu bagaimana sih ta'aruf di zaman ini. Karena sebagian orang ada yang belum memahami hakikat ta'aruf, belum tahu ilmunya, bagaimana sih syariat membimbing kita ta'aruf yang syar'i. Bagaimana yang benar? Caranya bagaimana sih? Ini ada ilmunya dan sudah diajarkan oleh ulama dan para ustadz-ustadz kita. Dan memang semakin berkembangnya zaman, di zaman now ini yang paling terlihat adalah mulai berkembang sosial media, internet, dan sebagainya. Terjadi perubahan-perubahan cara ta'aruf. Bisa tukar foto, live, bisa inbox, DM, dan sebagainya, sarana-sarana, sehingga ada beberapa hal yang ternyata tidak sesuai dengan syariat di zaman now ini karena memudahnya wasilah berhubungan ikhwan dan akhwat, laki-laki dan perempuan, ya, ada akunnya, ada ininya. Sekarang dahulu mencari nomor akhwat sulit, sekarang tinggal lihat akunnya, Masya Allah ya. Akunnya ada, tinggal mudah dihubungi kapanpun dan sebagainya, sehingga di zaman now muncul berbagai macam cara-cara ta'aruf yang tidak sesuai dengan syariat dan memang kita perlu meluruskan. PR kita bersama dan sekali lagi ini adalah tugas kita bersama. Kenapa? Jangan sampai suatu rumah tangga pondasinya dibangun di atas kemurkaan Allah. Jangan sampai suatu rumah tangga ikatan suci yang mulia. Di Al-Quran disebut wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Disebutkan dan kami ambil dari kalian mitsaqan ghalidha, artinya perjanjian yang goliz, perjanjian yang berat, yaitu ikatan pernikahan. Jadi ikatan pernikahan mitsaqan ghalidha, sesuatu ikatan yang berat, perjanjian yang berat. Jangan sampai rumah tangga yang mulia, rumah tangga yang baik, bahteranya, bangunannya kita bangun dengan pondasi dan dasar-dasar yang kita mulai di atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati bagaimana rumah tangga mau berkah, sakinah, mawaddah, warahmah, bagaimana kita ingin tenang, litaskunu ilaiha, bagaimana kita bisa tenang dengan dia kalau pondasinya dibangun di atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman now pun melahirkan cara-cara yang tidak syar'i. Kita sebutkan dulu contohnya yang sudah diketahui. Sebelum menikah dibangun di atas pondasi pacaran. Tentu tidak. Sudah tahu semua insya Allah haram. Bagaimana mungkin pacaran bisa selamat dan pacaran, mengenal pasangan dengan pacaran tidak sesuai dengan logika. Nanti kita bahas. Yang kedua ada lagi pacaran Islami, subhanallah. Ini kita bahas juga, ta'aruf yang salah, pacaran Islami. Ya kurang lebih dia kalau ketemu, assalamualaikum ya ukhti wa alaikumus sayang. Kemudian ada lagi, Masya Allah, namanya TTM. Apa TTM? Iya, ta'aruf tapi mesra, Masya Allah ya. Ta'aruf tapi mesra, subhanallah, ini ta'aruf tidak sesuai caranya, tapi jadi kesempatan untuk mesra-mesraan. Ada yang seperti ini. Ya, belum lagi ada oknum, ya ada oknum yang dia ta'aruf kesana kesini, Masya Allah, untuk main-main. Nanti kita bahas. Demikian juga ada salah satu dari ta'aruf, contohnya setelah khidbah, mesra setelah khidbah. Yang namanya khidbah itu berarti belum halal. Tetapi ada yang setelah khidbah, subhanallah, lebih hangat dan lebih romantis daripada suami istri setelah khidbah. Nah ini yang perlu kita bahas ya, bagaimana caranya yang benar dan beberapa hal-hal yang perlu kita luruskan.